Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joni Mardani dengan NIM 221218152. Saya dari kelas Teknik Elektro Ekstensi E. Di sini saya akan menjelaskan tentang wireless technology. Wireless technology atau teknologi nirkabel adalah teknologi pentransferan data dari satu node atau titik ke titik yang lain tanpa perantara atau media transmisinya tidak berupa kabel. Keunggulan dari wireless technology yaitu pertama adalah portable atau mudah digunakan di mana saja dan dapat mengatasi adanya keterbatasan geografis yang sulit dijangkau dimanapun kita berada atau anywhere. Kemudian dapat digunakan kapan saja tanpa adanya keruwetan dengan jaringan kabel. Kemudian fleksibel. Wireless technology ini lebih fleksibel dalam melakukan mobilitas termasuk arah komunikasi yang diinginkan dan dapat digunakan oleh semua perangkat elektronik. Kemudian infrastruktur lebih efisien, yaitu pengaplikasian perangkat lebih mudah dan biaya terjangkau dibandingkan dengan manfaat yang lebih yang bisa didapatkan. Kemudian ada elektromagnetic spectrum. Di sini ada spektrum gelombang elektromagnetik. Di sini ada VLF, RF, MF. Ini dikategorikan berdasarkan frekuensinya. Kemudian dialokasikan untuk beberapa jenis jasa, itu penyiaran, maritim, penerbangan tetap dan bergerak. Di sini makin tinggi frekuensi, makin kecil jarak komunikasinya. Kemudian ada wireless telephony, itu jaringan layanan telepon bergerak dasar. Di sini ada forward link dan reverse link. Forward link atau uplink yaitu pengirim informasi dari user ke mobile base station. Sedangkan reverse link atau downlink yaitu pengirim informasi subscriber ke user. Kemudian kita sebagai mobile operator mempunyai dua jalur, yaitu mobile control equipment dan network interface equipment. Untuk mobile control equipment kita dihubungkan ke mobile base station, sedangkan untuk network interface equipment kita dihubungkan ke PSTN atau public switch telephone network. Kemudian ada cell cluster. Di sini wireless teknologi mengaplikasikan sistem sel. Di sini ada 7 sel, yang di tengah adalah inti sel sebagai pengirim sinyal, yang di tepinya adalah penerima sinyal. Di sini inti sel mengirim 7 buah frekuensi yang berbeda-beda untuk sel yang berada di tepi. Di sini ada space division multiple access atau SDMA. Di sini digambarkan jika selnya memiliki gambar yang sama, maka memiliki frekuensi yang sama. Hal ini karena terpisah dengan jarak yang sama, sehingga frekuensinya sama antar selnya. Kemudian cell handover. Di sini digambarkan jika kita sebagai user berada di lingkungan tower A dan berpindah ke tower B, maka perpindahan pengiriman akibat posisi usernya akan berbeda, atau proses transmisi kita akan terhubung dari tower A ke tower B jika memasuki lingkungan atau posisi dari tower B. Kemudian berikutnya ada size cell, ada macro cell dan micro cell. Macro cell ini contohnya adalah objek berjalan seperti mobil, dan micro cell untuk berjalan kaki. Contohnya seperti itu. Kemudian di sini ada multiple access FDMA ya, atau frequency division multiple access. FDMA adalah sistem multiple access yang menempatkan seseorang pelanggan pada sebuah kanal berbentuk pita frekuensi atau frekuensi band komunikasi.
Jika satu pita frekuensi dianggap sebagai satu jalan, maka FDMA merupakan teknik satu pelanggan satu jalan, sehingga pada satu pita memiliki satu frekuensi. Di sini contohnya pita frekuensi kanal 1 mulai dari 890 MHz hingga 800.090 MHz. Sedangkan untuk pita frekuensi kanal 2 mulai dari 890 MHz hingga 860 MHz, sehingga dapat disimpulkan ini berbeda-beda setiap kanalnya. Berikutnya ada TDMA atau Time Division Multiple Access. Berbeda dengan FDMA yang memberikan satu pita frekuensi untuk dipakai satu pelanggan, TDMA memberikan satu pita frekuensi untuk dipakai beberapa pelanggan. Jadi kanal-kanal komunikasi dirupakan dalam bentuk slot-slot waktu. Ketiga ada CDMA atau Code Division Multiple Access. Teknik yang lebih baik dari FDMA dan TDMA karena kanal yang satu dengan lainnya tidak dibedakan dari frekuensi atau FDMA atau waktu TDMA yang secara awam lebih mudah dipahami, melainkan dengan perbedaan kode. Jadi pada CDMA seluruh pelanggan menggunakan frekuensi yang sama pada waktu yang sama. CDMA dapat dikombinasikan dengan teknik lain untuk menjadi teknik hybrid. Kemudian selanjutnya cell generation dimulai dari 1G atau first generation atau generasi seluler pertama yang berteknologi analog, kecepatan rendah atau low speed, atau cukup untuk suara, contohnya adalah AMPS, THZ, dan NMT. Kemudian yang kedua ada 2G atau second generation, generasi seluler kedua yang memperbarui generasi pertama dalam bidang teknologinya, yaitu digital, kecepatan rendah sampai menengah, contohnya GSM menggunakan protokol CSD, HSCSD, GPRS-H, CDMA1 dan CDMA 2000. Generasi 2,5G, generasi seluler kedua yang diperbaharui sebelum menuju 3G, berteknologi digital, kecepatan menengah hingga 150 kbps. Teknologi yang masuk kategori ini adalah layanan berbasis data GPRS pada GSM. Kemudian ada 2,75G, kecepatan downlink mencapai 236 kbps, cukup cepat jika dibandingkan dengan GPRS, contoh H atau eGPRS. Yang ketiga adalah 3G atau third generation, berteknologi digital, berkemampuan untuk mentransmisi data berkapasitas besar dengan kecepatan tinggi, yaitu 384 kilobits per detik, contohnya UMTS dan CDMA 2000 satu kali. 3G juga merupakan rangkaian teknologi telekomunikasi yang bisa mengirim data lebih cepat dibandingkan dengan teknologi saat ini berupa video maupun audio. Teknologi ini juga memberikan layanan seperti tayangan televisi, pertunjukan multimedia, dan internet. Kemudian ada 3,5G atau HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access, merupakan teknologi yang berjalan pada platform 3G pada channel baru yang disebut High Speed Downlink Shared Channel atau HSDSCH. Contoh dari komunikasinya yang lainnya adalah SMS atau layanan pesan singkat atau surat masa singkat. Bahasa Inggrisnya adalah Short Message Service. Disingkat SMS adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon genggam untuk mengirim atau menerima pesan pendek. Pada mulanya SMS dirancang sebagai bagian daripada GSM, tapi sekarang sudah didapatkan pada jaringan bergerak lainnya termasuk jaringan UMTS. Berikutnya adalah sistem satelit. Sistem navigasi satelit adalah sistem yang digunakan untuk menentukan posisi di bumi dengan menggunakan satelit. Sistem navigasi satelit mengirimkan data posisi atau garis bujur dan lintang dan ketinggian dan sinyal waktu dari satelit ke alat penerima di permukaan. Penerima di permukaan dapat mengetahui posisinya serta waktu yang tepat. Di sini ada LEO atau Low Earth Orbit, satelit dengan orbit rendah dengan ketinggian 500 hingga 2000 km di atas permukaan bumi. Waktu yang digunakan untuk mengelilingi bumi adalah 30 menit sampai 1 jam. Contoh dari satelit LEO ini adalah Iridium satelit. Kemudian ada Middle Earth Orbit atau MEO, satelit dengan orbit menengah dengan ketinggian 8000 hingga 20000 km dengan waktu revolusi 50 sampai 12 jam. Contoh satelit MEO adalah Telstar. Kemudian ada GEO atau Geostationary Earth Orbit, satelit dengan orbit tinggi yaitu
35.786 km dari permukaan bumi, dan waktu untuk berevolusinya adalah 24 jam. Contoh satelit ini adalah Palapa Intelsat 7. Yang berikutnya adalah HIO atau Highly Elliptical Orbit, yaitu satelit yang memiliki ketinggian 500 hingga 50.000 km dengan waktu rotasi 24 jam. Contoh satelit ini adalah Russian Mongolia System. Dari semua jenis satelit komunikasi di atas, semuanya memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Ini merupakan gambaran dari LEO, MEO, dan GEO. Seperti ini. Yang berikutnya adalah GPS atau Global Positioning System, adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan atau synchronization sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah, dan waktu. Berikutnya, wireless LAN. Kita dimulai dengan wired LAN dahulu, yaitu jaringan komputer untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain yang diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan, seperti ini. Kemudian ada wireless LAN. Wireless LAN adalah jaringan komputer yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi wireless, yaitu dengan menggunakan medium gelombang radio. Jaringan komputer ini tidak membutuhkan instalasi kabel. Kemudian seperti ini. Kemudian ada ultra wideband atau UWB. Ultra wideband atau UWB adalah salah satu teknologi yang menggunakan frekuensi operasi yang sangat lebar, yaitu antara 3,1 GHz sampai 10,6 GHz, sehingga UWB sanggup menyalurkan data dengan kecepatan 480 Mbps megabyte per second. Sistem UWB dirancang untuk digunakan seperti Bluetooth, yaitu sebagai teknologi personal area network atau PAN, yang beroperasi pada daya yang sangat rendah dan jarak sekitar 10 meter. Jika sebuah video streaming memerlukan 7 Mbps, berarti ada sekitar 70 TV atau PC yang bisa mengakses sebuah film secara bersamaan. Kemudian ada WAP atau Wireless Application Protocol, yaitu sebuah protokol aplikasi yang dapat memungkinkan internet bisa diakses oleh ponsel dan perangkat wireless yang lain. WAP membawa informasi secara online melalui internet langsung menuju ke ponsel atau klien WAP lain. Dengan adanya WAP, maka berbagai macam informasi bisa kita akses setiap saat hanya dengan menggunakan sebuah ponsel. Sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.